lihat ke bawah, masih sampah, masih ada sampah. Sudah bersih. Sudah bersih. Ya, ada sampah, tolong dipilih. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Satu orang angkat doa. Ya, Cynthia. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan dalam nama Pelajar Pancasila. Siapa yang bisa angkat? Vanessa, angkat. Pelajar Pancasila. 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kita lanjut dengan pelajaran kita. Pada kali ini adalah tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita belajar tentang teorema Pythagoras, Ibu akan bertanya pelajaran yang kita sudah dapat yang berkaitan dengan materi teorema Pythagoras. Masih ingat persegi? Masih. Bagaimana rumus persegi? Sisi kali sisi. Ya, persegi rumusnya adalah Sisi kali sisi. Baik, kita lihat. Sisi kali sisi. S kuadrat ya? Ya. Apabila persegi diketahui, Ica, perseginya salah satu sisinya adalah 5. Maka luas perseginya berapa? 25. Ya, 25 dari? 5 kali 5. Ya, 5 kali 5. 25. Nah, apabila diketahui perseginya 36, luasnya adalah 36. Maka sisinya berapa? Angkat tangan. Reski, 6. 6 dari? 6 kali 6 sama dengan 36. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Baik, tidak ada. Hasilnya adalah 6. Tapi dari akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6. Ciro, kalau misalnya Ciro diketahui sisinya 4, berarti luasnya berapa? Berapa? Ya, 16. Betul sekali. Tepuk tangan buat Ciro. Berarti sisi kali Sisi. 4 kali 4 ya? Ya. 16. Nah, persegi sudah sekarang. Kita kembali lagi ke segitiga. Devi. Yang Devi ketahui segitiga itu apa? Contoh. Cari segitiga. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Devi. Wisno, segitiga apa lagi? 3 sama kaki. Iya, betul. Luar biasa. Tepuk tangan. Segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga apa lagi? Sisi. Sama sisi ya, sama kaki, sama sisi. Nah, baik. Baik, sekarang kita lihat materi kita adalah teorema Pythagoras. Berarti dia berkaitan dengan apa? Segitiga. Ya, berkaitan dengan segitiga ya. Ya. Baik, sebelumnya kita lihat masalah kontekstual, masalah keseharian. Tapi kita lihat masalah keseharian, kita harus lihat CP dan TP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Baik, kita sama-sama lihat ya.
yang belum diketahui dengan menggunakan konsep Pitagoras. iya Pitagoras. Baik. Baik, sekarang kita lanjut di masalah keseharian. Baik, anak-anak kita perhatikan yang ibu akan berikan masalah keseharian yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, dalam masalah ini kalian bisa menyimpulkan, oh, kita belajar ini ada segitiga apa, unsur-unsurnya apa-apa saja. Baik, sekarang perhatikan. Perhatikan di gambar. Baik, tadi kalian lihat. Nah, lihat di sini. Gambar apa? Rumah. Atap rumah. Baik, atap rumah. Ada apa di situ? Atap. Ya, ada atap. Di sini, di atap rumah kalian temukan apa yang warna kuning? Segitiga. Segitiga. Siku-siku. Baik, segitiga siku-siku. Bentuknya seperti ini toh? Ya. Di papan ada yang di layar warna kuning ada yang bentuknya seperti ini. Fungsi segitiga siku-siku yang ada pada atap, fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, memberi bentuk. Apa lagi? Memperkuat. Ya, memperkuat. Baik, segitiga siku-siku pada kita lihat pada atap dia berfungsi untuk memperkuat atap supaya dia jangan roboh. Ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga siku-siku, unsur-unsurnya adalah di sini kita lihat ada Sisi miring. Ya, sisi miring atau hipotenusa. Di sini ada sisi iya, siku-sikunya ada dua toh? Ya, segitiga berarti ada tiga sisi. Ya. Sisi siku-siku ada dua. Yang ini adalah sisi Miring. miring. Apa itu sisi miring? Ya, sisi miring atau hipotenusa? Sisi ya? Sisi yang berhadapan dengan siku-siku. Ya. Siku-siku. Sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut Siku-siku. segitiga siku-siku berarti dia punya kuncinya adalah siku-siku. Siku-siku. Kita lihat sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sisinya adalah sisi yang terpanjang. Ya. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kita lihat. Kita sudah temukan segitiga siku-siku pada contoh keseharian adalah pada atap. Fungsinya adalah untuk memperkokoh atau membuat bentuk. Sekarang kita lihat aplikasi yang kedua, contoh keseharian yang kedua. Baik, kalian lihat apa? Tangga. Apa fungsi segitiga siku-siku pada sebuah tangga? Untuk iya, untuk memperkuat. Betul sekali, tepuk tangan buat ini. Kalau juga ini untuk apa? Tangga supaya jangan
indah. Ya, salah satunya untuk memperindah. Kalau tidak ada dia punya di samping-sampingnya itu, berarti dia tidak akan indah. Dia akan memperkuat, menjaga keseimbangan, ya. Ya, baik. Berarti jawaban semuanya sudah luar biasa, ya. Nah, sekarang di sini kita akan menemukan konsep teorema Pythagoras. Kita akan menyelesaikan LKPD. Tugas Ibu akan kasih LKPD-nya pada kelompok dan setiap kelompok akan menyelesaikan LKPD itu semuanya. Nah, baik. Masih ingat? Grup apa usul-usul dari segitiga siku-siku? Masih? Ada sisi, ada sisi, ada sudut siku. Nah, baik. Sekarang kita langsung kerja LKPD. Semuanya dalam bentuk kelompok, ya? Baik, sebelum menyelesaikan KKPD, Ibu akan bacakan dia punya petunjuknya, persyaratannya. Yang pertama, bacalah LKPD ini dengan cepat, dengan cermat. Yang kedua, diskusilah LKPD ini dengan teman sekelompok. Yang ketiga, tanyakan pada guru apabila mendapatkan kesulitan atau kurang jelas dalam mengerjakannya. Yang keempat, setelah menyelesaikan LKPD, setiap kelompok wajib mempresentasikan pekerjaannya. Sudah paham? Sudah. Ya, baik, sekarang waktunya hanya 10 menit. Silakan diskusi. Oh iya, lembaran untuk penyelesaiannya. Kertasnya untuk menyelesaikan sudah, ya. Ingat ya, satu orang presentasi, satu orang memperkenalkan. Moderator. Baik, sekarang waktunya presentasi. Nanti sebentar temannya presentasi, kalian perhatikan baik-baik. Kalau tidak jelas, teman lain menanggapi, ya. Ya, baik. Nomor 1 kelompoknya mana? Ya, baik, kelompoknya Cia maju ke depan. Ayo semuanya maju. Teman-teman yang lain perhatikan. Nanti kakak itu sebentar bantuin. Ayo, kelompok 1. Selamat pagi Ibu, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Edwin Ciko Pinto, biasa dipanggil Ciko. Perkenalkan, nama lengkap saya Vanessa Insiawala, biasa dipanggil Vanessa. Perkenalkan, nama saya Dedi Krisnawan, biasa dipanggil Dedi. Perkenalkan, nama saya Kristian, bisa dipanggil Cindy. Perkenalkan, nama saya Mariana Claudia, biasa dipanggil
Baik. Langsung presentasinya. Ayo, di gambar ini diketahui panjang salah satu sisi siku-siku adalah 4 cm. Panjang salah satu sisi siku-siku 3 cm. 3 cm ini dikuadratkan menjadi 9 cm. Dikuadratkan menjadi 16. Maka untuk mengetahui panjang sisi miring, caranya adalah menjumlahkan kedua sisi siku-siku. Panjang sisi miring sudah diketemui, hasilnya adalah 25 cm. Ya, baik, luar biasa untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, dari teman lain ada yang mau menanggapi? Berarti mereka punya jawaban sudah benar. Luar biasa ya. Ya. Yang berikut, kelompok yang berikut. Terima kasih kelompok 1. Ya, nomor 2 kelompok. Yang kedua. Yang cepat. Ada di sini. Kita di sini supaya Selamat pagi teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan nama lengkap kami. Perkenalkan nama lengkap saya Gracian Dominic Evariska Doi, biasa dipanggil Ica. Perkenalkan, nama lengkap saya Esa Aida Susio Pinepa, biasa dipanggil Esa. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Amarita Putri, biasa dipanggil Putri. Perkenalkan nama saya Veronica Melisaya, biasa dipanggil Nova. Perkenalkan, nama saya Francisco Agustin Dito, biasa dipanggil Francisco. Sesuai dengan langkah-langkah pada nomor 2, pada gambar 2, luas persegi sama dengan sisi kali sisi sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Perhatikan gambar 2B berikut ini. Banyak persegi di samping adalah 3/6. Luas persegi 6 sisi kali sisi sama dengan 6 kali 6 sama dengan 63. 3/6. ya, lanjut. Mari kita sama-sama perhatikan gambar 2C berikut. Banyak persegi adalah 100 buah. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi luas persegi yang besar atau gambar 1C adalah jumlah kuadrat
luas persegi 1A tambah luas persegi 1B sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100. Ya, baik. Betul sekali jawabannya, luar biasa. Siapa yang mau menanggapi? Baik, tepuk tangan buat kelompok kedua yang luar biasa. Baik, kita lanjut nomor yang terakhir. Kelompok 3. Ayo, lanjut. Jadi semuanya sudah paham, ya? Selamat pagi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasri Rezeki Balik, biasa disapa Rizky. Perkenalkan, nama saya Amanda Sendajo, bisa disapa Sendia. Perkenalkan, nama saya Agatha Harianti, biasa dipanggil Lili. Perkenalkan, nama saya Evin Dipanggil Franco, biasa dipanggil Lili. Perkenalkan, nama saya Magdalena Lunatesa, bisa disapa Rizky. Sekarang kami akan menjelaskan rumus untuk mencari segitiga siku-siku. Sisi terpanjang sama dengan C atau sisi miring. A sama dengan 3, B sama dengan 4. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 tambah 16. C kuadrat sama dengan 25 akar dari 25. C kuadrat sama dengan 5. B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. A kuadrat kurang C kuadrat sama dengan B kuadrat. Sekian dan terima kasih. Siapa yang mau menanggapi? Cia, mau menanggapi? Hah? Ayo tanggapi. Ada yang masih bingung atas penjelasan mereka? Ada? Hah? Sudah pas atau belum? Pas? Hah? Belum? Ayo tanya apa yang kalian belum paham. Ayo tanggapi supaya mereka mau bertanggungjawabkan. Ayo bertanya. Kalau tidak bertanya berarti pas. Cia. Cara mengetahui hasil dari B kuadrat Nah, B kuadrat. Teman-teman sama-sama mempertanggungjawabkan B kuadrat. Bagaimana mendapatkan B kuadrat? Salah satu sudut sisi siku-siku yang belum diketahui, toh? Ya, bagaimana? Ya, ayo Reski jawab. Untuk mendapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangkan A kuadrat. Ya, betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok ini. Apa lagi yang mau bertanya atau yang mau menanggapi? Pas. Berarti mereka mau bertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Tepuk tangan buat kelompok 3, luar biasa. Silakan dulu. Baik, semuanya sudah paham, toh? Ya, sudah. Nah, jadi kalian sudah bisa menemukan konsep teorema Pythagoras. Nah, sebelum Ibu memberikan evaluasi, luar biasa kalian. Ibu, kita tepuk tangan untuk kalian. Nah, kalau kalian sudah benar semua, nanti sebentar Ibu akan kasih hadiah permen. Nanti kalian sebentar pulang ambil permennya di Ibu. Ya, ada 1 bungkus permen. Kalian akan bagi ke teman-teman, ya. Sama-sama bagi. Nah, setelah itu kita sudah menemukan konsep teorema Pythagoras.
Masing-masing tidak boleh kerjasama. 5 menit. Berarti kita menyelesaikan sesuai dengan konsep apa? Teorema Pitagoras. Masih ingat ya? Ya. Sudah? Belum. Ayo, yang sudah dikumpulkan. Ayo, kumpul. Kumpul masing-masing. Kumpul. Sudah, yang lainnya di depan. Yang kedua, yakni tentang menyelesaikan masalah kontekstual dan keseharian dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras. Ingat ulang, belajar lagi ya? Belajar usuk-usuk teorema Pitagoras. Nah, konsep teorema Pitagoras. Ulangi lagi, konsep teorema Pitagoras bagaimana? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi Siku-siku. Ya. Nah, kalau misalnya salah satu sisi siku-siku diketahui misalnya A kuadrat, maka bagaimana cara mencari A kuadratnya? C kuadrat kurang B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. kalau A kuadrat B kuadrat C kuadrat kurang B kuadrat. C kuadrat kurang A kuadrat. Tapi segitiga itu tidak selamanya hanya A, B, C. Namanya itu dari huruf A sampai huruf Z yang ditulis dalam huruf kecil. Beda dengan sudut. Ini sisi ya. Ya. Baik sudah Pak. Kalau begitu sebelum kita pulang kita refleksi dulu. Ibu mau tanya sedikit. Baik, pelajaran ini apakah sangat menarik atau tidak? Ya. Apakah dalam pembelajaran kita menggunakan alat peraga dengan PowerPoint? Apakah kalian senang atau tidak? Baik, siapa yang mau memberikan masukan? Pelajaran itu terlalu cepat, ibu ngomongnya terlalu cepat atau bagaimana? Siapa lagi mau memberikan masukan? Bagaimana? Satu orang. Ayo, masukan untuk pelajaran kita kali ini bagaimana? Pas? Pas kan? Pas. Nah, kita dengar dari Cia mengenai pelajaran ini. Ya, sangat menarik. Ya, menarik seperti apa? Bisa apa? Kita bisa mengetahui teorema Pitagoras dalam masalah keseharian dan juga dalam masalah matematika. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, terima kasih banyak anak-anak atas kerjasamanya dan partisipasi kita pada hari ini ya. Ingat, pulang belajar. Belajar jangan hanya sekarang, jangan hanya tunggu ujian. Belajar adalah setiap hari kita harus belajar. Untuk apa? Belajar. Maksudnya, dia masa depan menggapai cita-cita kalian. Kalian itu cita-cita kalian masih secuil, seujung kuku, Ya, kami yang guru saja belajar dan belajar, Belajar tidak memandang usia. Baik, selamat pagi semua. Baik. Sebelum kita pulang, satu orang angkat doa dulu. Ya. Baik, kita doa dulu baru kita pulang. Berdiri, semuanya berdiri. Ayo semangat, kita mau pulang juga. Ayo. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Selamat siang, sampai di tempat tujuan dengan